Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya kepada saya untuk bisa melanjutkan pelajaran saya dengan bertema pidato dari tugas fikih dakwah. Selawat berangkaikan salam saya curahkan kepada junjungan kita, sang revolusioner peradaban dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa peradaban dunia dari kegelapan menuju peradaban yang terang menerang, yakni Islam wal iman. Baiklah sahabat-sahabat saya, perputaran zaman ini semakin cepat. Ilmu pengetahuan pun semakin penting untuk menghadapi kehidupan seperti ini. Jika kita tidak berilmu, maka kita tidak akan dilindas oleh kehidupan dan hanya akan menjadi orang-orang yang terbelakang. Yang tak berilmu dan berwawasan luas menjadi picik pikirannya dan kurang bijaksana dalam mengambil tindakan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang berilmu. Karena begitu pentingnya sebuah ilmu, Nabi Muhammad pun pernah berkata, yang artinya, tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Maksudnya adalah kita itu diperintahkan untuk mencari ilmu hingga akhir hayat kita. Orang Arab pun pernah berpepatah tentang menuntut ilmu. Yang sering kita dengar adalah tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kita orang Indonesia juga pun pepatah yang tak kalah bagusnya. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Sahabat-sahabat yang saya cintai, sedikit saya ulas beberapa keyakinan negatif yang meracuni kita, sehingga malas belajar atau tidak memiliki motivasi belajar. Berikut adalah beberapa mitos tersebut. Yang pertama, teori. Banyak orang yang tidak mau belajar karena mereka tidak suka teori. Menurut apapun teori yang Anda miliki, jika tidak diiringi praktek, maka semuanya akan percuma. Namun saat akan Anda langsung praktek, maka Anda tetap saja akan belajar, yaitu belajar pada pengalaman Anda sendiri. Anda mungkin akan mencoba-coba mencari yang benar, belajar coba-coba Anda, sehingga Anda akan lebih cepat untuk berhasil. Teori saja memang salah, langsung praktek bisa sering salah. Teori ditambah praktek adalah yang terbaik. Belajarlah. Yang kedua, saya sudah tua. Sulit untuk belajar dan menghafal. Tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Kesulitan belajar karena Anda sendiri yang menghentikan belajar. Sehingga pola pikir kita menjadi berubah. Dari pola pikir belajar menjadi pola pikir yang tertutup. Banyak dosen yang sudah senior masih tetap membeli buku dan belajar. Mereka sudah tua tapi masih belajar karena mereka biasa belajar. Jika Anda memiliki sulit belajar, biasakanlah belajar meskipun sedikit demi sedikit sampai Anda terbiasa lagi belajar. Yang ketiga, tidak ada waktu. Alasan tidak ada waktu ilusi belaka. Semua orang memiliki waktu, tetapi mengapa orang lain bisa tetapi Anda tidak? Bukan waktu yang menjadi masalah, tetapi pilihan Anda. Apakah Anda memprioritaskan belajar atau tidak? Inilah 3 hal yang sering menjadi penghambat motivasi belajar kita. Semua mitos ini sudah terjawab dan kita hanya sudah mulai mau belajar. Miliki motivasi belajar yang tinggi. Sahabat-sahabat yang saya cintai, terkadang kita mengartikan pendidikan adalah sekolah dan sekolah adalah pendidikan. Padahal hal yang seperti ini kurang tepat. Karena dimanapun kita berada, secara tidak sadar itu merupakan tempat pendidikan. Sebagaimana kata pepatah, dunia dan seisinya adalah sekolahku.
Seluruh manusia adalah guruku. Sekedar tambahan secara teori. Pendidikan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan. Terkadang kita mengartikan pendidikan adalah sekolah dan sekolah adalah pendidikan. Padahal yang seperti ini kurang tepat karena dimanapun kita berada secara tidak sadar maupun merupakan tempat pendidikan, sebagaimana kata pepatah, dunia adalah seisinya. Sekadar tambahan teori, pendidikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan resmi yang ada badan hukumnya dalam pemerintahan. Contohnya pendidikan ini adalah sekolah, kampus, sejajarnya, dan sejenisnya. Sedangkan informal, contoh kecilnya adalah pemerintahan, tetapi dampaknya luar biasa terhadap diri kita. Karena waktu yang paling banyak kita habiskan adalah tempat ini. Keluarga, masyarakat, sahabat-sahabat kita, dan lainnya. Pendidikan ini sedangkan informal tadi itu bisa menjadi keluarga, masyarakat. Pendidikan ini tidak ada dasar hukum dalam pemerintahan, tetapi dampaknya luar biasa terhadap diri kita. Karena waktu yang paling banyak kita habiskan adalah keluarga, bukan? Karena keluarga kita sering menghabiskan waktu terhadap mereka. Bisa jadi 24 jam. Yang ketiga adalah pendidikan non formal. Pendidikan ini contohnya diniyah, TPQ, dan lain-lain. Oleh karena itu, mari belajar dimanapun kita berada. Baiklah, kesimpulan dari pidato saya, haruslah tetap semangat dan belajar bersyukur karena kita masih bisa mengenyam pendidikan sampai saat ini. Padahal banyak sekali teman-teman di sekitar kita yang ingin bersekolah, ingin meneruskan pendidikannya, bukan? Akan tetapi karena keterbatasan biaya, mereka hanya bisa berkeinginan tetapi tidak bisa seperti kita. Oleh karena itu, manfaatkanlah dengan sesungguhnya kesempatan yang kita dapatkan. Baiklah, mungkin sekian dari pidato saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.